Om Swastiastu untuk Tribuners dan juga untuk Sematawan Tribun Bali. Dalam rangka hari ulang tahun Tribun Bali yang ke-8 tahun, kami akan menyajikan 8 liputan khusus ikon Pulau Dewata. Salah satunya adalah Pura Agung Besakih yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Sebagai pura terbesar di Indonesia dan juga di Bali, tentunya Pura Agung Besakih ini disungsung oleh seluruh warga, khususnya yang berumat Hindu. Kebetulan pada hari ini telah dilaksanakan yakni upacara Ida Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih. Upacara ini akan berlangsung selama 21 hari ke depan atau sampai tanggal 10 April 2022. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, bagaimana tentang sejarah dari Pura Agung Besakih ini dan bagaimana penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk Pura Agung Besakih ini, kita akan mewawancarai pemucuk Paiketan Jero Mangku Pura Agung Besakih. Om Swastiastu. Tribuners, Sematawan Tribun Bali. Hari ini saya Iputu Darmendra ada di Pura Agung Besakih, bertepatan dengan puncak karya Taur Tabu Gentuh lan Ida Betara Turun Kabeh. Nah, sekarang saya sudah bersama pemucuk Mangku Pura Agung Besakih, Gusti Mangku Jana. Swastiastu, Mangku. Swastiastu. Salah satu tokoh yang sibuk sekali sekarang ini. Sampai nanti penyimpanannya Mangku sibuk Akhirnya saya bisa mencuri waktu beliau sebentar ya. Untuk memberikan penjelasan kepada pemirsa, umat sedharma dan teman-teman juga yang lainnya terkait sejarah Pura Agung Besakih. Mungkin sudah banyak literasi di media sosial, di berbagai platform tentang sejarah Pura Agung Besakih. Tapi alangkah baiknya kita juga bertanya pada Pini Sepuh ini. Juru Mangku, silakan jelaskan sejarahnya Pura Besakih. Om Swastiastu. Mengenai sejarah Pura Agung Besakih, tentunya kita tidak terlepas dari pertama adalah kedatangan Maharsi Suci adalah Rsi Markandia dari Gunung Raung ke Bali dan menuju Besakih. Kehadiran Rsi Markandia untuk pertama kali jadi tidak berhasil. Kemudian beliau kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan Tapa Brata Yoga Samadhi, mencari petunjuk. Ya, setelah melakukan Tapa Brata Yoga Samadhi, ada petunjuk bahwa mesti beliau datang ke tempat yang suci, ke tempat yang angker, dengan sesuatu yang mesti dilaksanakan adalah ritual. Setelah kedatangan beliau yang kedua dengan melaksanakan ritual, yaitu penanaman pancadatu di suatu tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Pura Basukian. Pura Basukian itu pada awalnya adalah bernama Basukih. Basukih artinya selamat. Basuki artinya selamat. Karena kedatangan Rsi Markandia yang kedua selamat setelah melaksanakan ritual pancadatu. Kemudian lama-kelamaan desa ini pun disebut Desa Besakih, yang artinya selamat. Selanjutnya, jadi kalau memang perkiraan para ahli benar, jadi kedatangan Rsi Markandia pada abad ke-8, abad ke-8 ya. Kemudian seabad kemudian pada ditemukannya jadi prasasti ya, jadi sejarah itu kita bicara sejarah tentunya kita mengacu pada peninggalan ataupun sastra ataupun tunjuk. Jadi pada prasasti Blanjong yang kita kenal yaitu menyebutkan Raja Sri Kesari Warmadewa dengan Chandra Sangkala Sarewahni Murti. Jadi yaitu angka tahunnya itu adalah 835 Saka atau 913 Masehi. Jadi Sri Kesari Warmadewa di Besakih beliau memperbaiki, menata kembali
Jadi punden berundak-undak yang sudah ada di Besakih. Ya. Bahkan menurut para ahli, keraton Sri Kesari Warmadewa pun ada di sekitar Besakih, yaitu di dekat Pura Merajang Selonding. Pura Merajang Selonding itu adalah pura yang didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa. Jadi untuk memuja Sang Hyang Giri Tolangkir, Sang Hyang Gunung Agung. Jadi memuja Tuhan di Besakih sehingga apa yang beliau laksanakan dapat terlaksana dengan baik. Ya, demikian. Terkait nikah konsep pura atau bangunan yang ada di sini itu kabarnya 25 kompleks atau 26, korek jika yang salah. Kemarin saya dapat informasi 25. Itu konsepnya udah ada sejak dulu waktu Pakulun Ide Betara Simarkendio datang ke sini, atau memang ada perkembangan sesuai dengan nyaman? Yang jelas adalah Pura Besakih itu tidak didirikan satu zaman sekali waktu, tidak. Adalah secara bertahap dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari pemerintahan ke pemerintahan. Dapat saya katakan bahwa setelah zaman Sri Kesari Warmadewa, jadi dilanjutkan dengan Raja Udayana, ya, dengan prasasti Sang Apil Lawang. Jadi 929 Saka itu, atau kalau Masehinya tahun 1007 ya, 1007 Masehi. Nah, pada saat itu Pura Besakih juga ditata kembali, kemudian disempurnakan kembali karena Bagawanta beliau di Bali adalah Empu Kuturan. Kemudian kemudian putra beliau, putra Prabu Udayana kan memerintah di Jawa Timur, adalah Airlangga. Jadi Airlangga mohon kepada Bagawantanya Empu Bradah, seperti yang kita baca di prasasti Bradah. Jadi mengutus Empu Bradah datang ke Bali. Jadi setelah datang ke Bali, Bagawanta Prabu Udayana itu adalah Empu Kuturan yang sudah menata Pura Besakih ini. Jadi menata Pura Besakih ini seperti tadi tidak sekaligus. Juga ada beberapa cerita bahwa Pura Besakih ini ditata oleh Empu Kuturan dari suatu tempat. Ditata dari suatu tempat. Jadi tempat itu sekarang kita kenal, mungkin ada yang sudah tahu namanya Pura Peninjauan. Jadi beliau dimuliakan, diselamatkan, dihormati juga di Pura Peninjauan. Juga Empu Bradah mendirikan suatu tempat pura yang sekarang kita sebut Pura Merajan Kangin. Pura Merajan Kangin didirikan oleh Empu Bradah, sekaligus beliau dimuliakan di sana karena berjasa untuk menata Pura Besakih di sini. Sekaligus di samping Padma 3 ada juga Pelinggih. Peplih adalah pemujaan Empu Bradah. Jadi tidak sekali tuntas ya. Tidak sekali. Bahkan ada cerita-cerita di mana Empu Kuturan menata dari tempat yang berbeda, mendesainnya mungkin dari sana secara arsitek mungkin seperti itu ya. Dari suatu tempat suci Kemudian terkait perkembangannya juga, beberapa di sini ada pura yang letak lokusnya sangat dekat sekali dengan Giri Tolangkir ya. Giri Tolangkir atau Gunung Agung. Beberapa kali pernah terjadi erupsi letusan. Pada saat Nike, bagaimana tetua-tetua menceritakan kondisi pura ini? Yang saya ingat tuh mungkin 1963, zaman kakek saya masih kecil tuh, masih muda. Waktu Nike seperti apa keadaan di sini? Rumahku mungkin dengar atau saksikan mungkin. Jadi cerita-cerita dari orang tua. Jadi jelas dalam sastra juga disebutkan bahwa Gunung Agung itu kan meletusnya beberapa kali. Beberapa kali. Kita sebut saja yang terakhir bukan terakhir ya. Pada saat upacara Karya Kadasiludra ya, tahun 1963 itu meletus sangat hebat. Kemudian di sini juga ada upacara yang besar. Syukurlah untuk Pura Agung Besakih, jadi dampaknya tidak terlalu besar dari segi korban jiwa, karena lahar-lahar itu kan ke timur ya. Ada jalur-jalurnya. Ada jalur-jalur tertentu. Kemudian di sini di barat daya Gunung Agung
memang ada hujan batu, hujan pasir. Kemudian yang sangat kita kagumi adalah sifat-sifat keikhlasan dari para orang tua kita. Seperti apa nih, Kak? Ya, misalnya, walaupun sudah hujan batu, hujan pasir, kabut, belerang dan sebagainya, masih tetap mengastiti di sini. Kemudian ada juga himbauan-himbauan pemerintah untuk mengungsi di beberapa kilometer. Jadi orang tua kita bersifat pasrah, bersifat sangat subakti demikian, mengastiti, kepada Ida Betara yang berstana di Gunung Agung Giri Dolangkit, termasuk juga erupsi yang terakhir yang 2017 kayaknya. Waktu 2017 waktu ini bisa cuma ceritakan lagi bagaimana kondisi di sini. Kondisi di sini jadi hujan abu, kemudian belerang, hujan pasir, kemudian suara gemuruh, ya, seperti tadi. Jadi karena sekarang kan sang anggawarat, dalam hal ini pemerintah kan harus satu menyelamatkan dari segi aturan, kita harus mengungsi. Walaupun ada cerita lucu ya. Artinya banyak orang tua yang dulunya tahun 63 saja begitu dahsyat Gunung Agung meletus, bertahan di sini. Sekarang ingin bertahan tetapi aturan pemerintah harus kita mengungsi, kita harus ikuti. Jadi banyak orang tua yang bersembunyi tapi harus juga mengungsi. Termangku terkait mungkin juga ada penataan di areal luar Pura Agung Besakeh. Napi saja nih yang ditata. Jadi penataan yang dilaksanakan saat ini karena fasilitas yang terbatas dengan kedatangan banyak umat, banyak pemuda, termasuk juga wisatawan yang ingin melihat kemegahan kesucian Pura Agung Besakeh. Tentunya fungsi pokok dari Pura Agung Besakeh adalah untuk mengastiti, untuk melaksanakan persembahyangan ngastiti yang jagat supaya menjadi selamat. Tetapi tidak menutup kemungkinan jadi wisatawan ini supaya dapat menikmati, tetapi biar tidak mengganggu daripada prosesi upacara yang sudah ada pakemnya. Untuk itu, jadi pemerintah Provinsi Bali jadi sudah merencanakan, sudah melaksanakan sekarang dengan adanya penataan perlindungan kawasan suci Besakeh. Jadi ditata dari bawah bagaimana alurnya supaya alur kendaraan tidak ada kemacetan, sehingga kita sembahyang menjadi lebih khusyuk. Kemudian dari segi kenyamanan, kalau sudah nyaman di jalan tentunya bersembahyangnya lebih khusyuk. Ya, termasuk juga nanti secara ekonomi jelas adalah dapat menguntungkan masyarakat lokal, masyarakat setempat di sini karena sudah ditata sehingga dapat ekonomi itu berputar, dinikmati oleh masyarakat. Nanti juga ada masukan Jeromangku setelah penataan yang di luar selesai atau tuntas, apakah akan dilanjutkan dengan penataan ke dalam atau seperti apa? Saya kira kalau kita berpegang pada sejarah dari zaman ke zaman, baik tadi pada saat Resi Markandia, sudah itu Sri Kesari Warmadewa, Prabu Dayana, lanjut lagi sampai Sri Kresna Kepakisan yang tahun 1343 itu yang juga banyak meninggalkan prasasti kan, termasuk penuturan juga. Iya kan sudah kan penuturan tahun pada masa Udayana kan. Kemudian termasuk yang terakhir pada tahun 1460 itu adalah dalam bentuk renggong pada saat masa keemasan agama Hindu itu. Selanjutnya itu kan tahun 1460-an ya. Kemudian zaman
kerajaan, zaman dalam, zaman kolonial, kemudian zaman kemerdekaan, sampai zaman sekarang itu terus-menerus Pura Besakih itu mendapat perhatian yang sangat luar biasa. Karena Pura Besakih disebut sebagai uluning jagat Bali. Siapapun yang memerintah pasti tidak akan lupa dengan ulu, dengan kepala. Terakhir kapan pembugarannya untuk area dalam? Untuk pembukaan area dalam nanti bertahap, nanti setelah di perlindungan yang di bawah tadi dengan segala fasilitasnya, kemudian di sekitar pura. Kemudian kalau ini yang di dalam sih sudah sebenarnya sudah. Itu kapan terakhir ini ditata yang di area dalam? Di area dalam ini yang tertata terakhir adalah 2021. Kemudian 2022 ini kan di Plaspas menjelang selesai Kuri Agung ini kan selesai. Kemudian nanti pasti akan dilanjutkan beberapa pelinggih yang rusak, itu pasti akan diperbaiki. Itu adalah tanggung jawab daripada Sang Angawerat. Makanya untuk Besakih, siapapun Sang Angawerat, raja, dalam, gubernur, pasti menata Pura Besakih. Nggih, sukses mendahat rumangku. Sampun meluangkan waktunya ledang iki interview sareng Tribun Bali. Mudah-mudahan labda karya niki. Terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baiklah Tribuners, itulah ulasan dari Pura Agung Besakih yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Nantikan liputan khusus lainnya, yakni ikon dari Pulau Bali untuk menyambut hari ulang tahun Tribun Bali yang ke-8 tahun. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.